Hello, hai, welcome to Cerita Indonesia. Hai Sobat Bula, ketemu lagi bersama Bula. Kali ini Bula akan cerita tentang kisah kura-kura yang sombong. Suatu hari hiduplah seekor kura-kura yang bermimpi ingin terbang. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura. Ia selalu berada di sana dan tak pernah pergi kemanapun. Kura-kura tersebut senang sekali memandangi langit luas dan membayangkan dirinya dapat berada dan bermain di atas sana. Suatu sore yang cerah, kura-kura sedang menikmati udara sore. Tiba-tiba ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik terbang melintas. Kupu-kupu itu terbang dari satu bunga ke bunga yang lain dengan sangat anggun. Alangkah indahnya kupu-kupu itu. Andai aku bisa terbang seperti kupu-kupu itu, gumam kura-kura dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia mendengar kepakan sayap rombongan burung yang terbang di atas danau. Kura-kura lantas melihat ke langit. Ia terkesima dengan kawanan burung yang dapat terbang dengan sangat indahnya. Mata kura-kura pun berbinar. Pasti sangat menyenangkan bisa terbang bebas seperti mereka di atas langit. Andai aku bisa terbang seperti mereka, pasti rasanya sangat bahagia, ucap kura-kura. Kura-kura membayangkan dirinya bisa terbang bebas seperti burung-burung. Ia pernah mendengar cerita dari angsa bahwa dunia luar sangat indah, apalagi jika dilihat dari langit. Itu membuat kura-kura menjadi kembali bersedih. Ia sadar bahwa ia hanya seekor kura-kura. Jangankan terbang, berlari pun ia lamban. Ia ingin sekali dapat terbang seperti burung dan melihat dunia luas yang indah dari angkasa. Ia bermimpi dirinya memiliki sayap dan dapat terbang dengan bebasnya. Kura-kura tertunduk sedih sambil melihat pantulan dirinya sendiri di atas danau. Akhirnya kura-kura pun memutuskan untuk pergi meninggalkan danau tersebut. Ia berjalan tak tentu arah, sembari menangis dan terus bersedih. Kura-kura berharap ada binatang yang dapat menghiburnya. Kura-kura yang sedih itu kemudian tidak sengaja menceburkan dirinya ke danau. Tak lama kemudian, sepasang angsa lewat dan melihat kura-kura yang terapung dan bersedih di tengah danau. Salah satu angsa pun mendekat dan menyapa dengan sopan. "Hai kura-kura yang cantik, mengapa kau terlihat bersedih?" tanya salah satu angsa. "Aku amat bersedih karena aku ingin terbang seperti burung yang memiliki sayap dengan gembira. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak memiliki sayap, jalanku pun lambat," jawab kura-kura sambil tertunduk sedih. Sepasang angsa tersebut berusaha menghibur kura-kura. Mereka lalu memiliki ide untuk mengajak kura-kura untuk terbang bersama. "Tenang saja kura-kura, kami akan membantumu mewujudkan impianmu itu untuk bisa terbang. Bagaimana
tidak sabar menanti hari esok, di mana impiannya akhirnya dapat terwujud. Kura-kura sangat tidak sabar untuk terbang dan melihat keindahan bumi dari atas langit. Pagi hari pun tiba. Dengan penuh semangat, kura-kura segera berjalan ke tempat yang telah dijanjikan oleh angsa. Sesampainya di tepi danau, ia telah melihat ada 2 ekor angsa yang telah menantinya. Kedua angsa terlihat membawa sebatang kayu yang cukup panjang. Selamat pagi kura-kura, sudah siap untuk melakukan penerbangan di hari ini? Tanya salah satu seekor angsa. Selamat pagi angsa, tentunya aku siap, kata kura-kura dengan penuh semangat. Jadi begini, kami akan terbang sambil memegang batang kayu ini. Kamu hanya perlu menggigit batang kayu di tengah-tengah dengan sekuat tenaga. Namun perlu diingat, jangan sekali-kali pun membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Paham? Tanya salah satu seekor angsa. Tenang saja angsa, aku akan menggigitnya sekuat tenaga dan tak akan melepaskan mulutku, kata kura-kura dengan berjanji. Baiklah kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Gigit batang kayu ini dengan kuat ya kura-kura, perintah angsa. Setelah menggigit batang kayu, kedua angsa itu pun memegang kayu di masing-masing ujung, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan dunia terlihat semakin kecil. Kura-kura sangat gembira akan apa yang ia lihat. Kura-kura ingat pesanku, kamu harus diam dan mengisi kayu ini erat-erat. Dengan gigimu, kau akan melihat keindahan bumi dari langit. Jika kau tidak ingat pesanku, maka engkau akan menyesal, ucap salah satu angsa kembali mengingatkannya. Kura-kura hanya mengangguk. Mereka pun terbang semakin tinggi ke langit. Dari atas sana, kura-kura dapat melihat keindahan danaunya dengan lebih jelas. Ia dapat melihat pepohonan, hewan-hewan, dan danaunya yang indah dari atas langit. Kura-kura sangatlah bahagia. Tidak lama kemudian, di langit tiba-tiba datanglah seekor burung gagak. Gagak tersebut lewat tepat di depan kura-kura dan kedua angsa. Burung gagak terkejut melihat kura-kura yang terbang. Ia heran, mengapa ada kura-kura yang begitu berani terbang dengan bantuan para angsa. Burung gagak pun mendekat dan mencoba menyapa kura-kura yang tengah terbang. Selamat pagi, wahai kura-kura. Hebat sekali kamu ini, bisa terbang di angkasa yang luas ini. Jangan-jangan kamu itu seorang raja kura-kura yang hebat ya? Tanya burung gagak kepada si kura-kura. Kura-kura merasa tinggi hati atas pujian gagak yang terlihat terkejut melihatnya. Ia pun berniat membalas ucapan gagak dengan sombong. Tentu saja, jawab kura-kura dengan sombong. Kura-kura lupa dengan pesan para angsa kepadanya. Ketika ia membuka mulut menjawab pertanyaan burung gagak, gigitannya kepada kayu terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Ah tidak, teriak kura-kura. Kura-kura pun terjatuh ke atas tanah. Untung saja ia memiliki tempurung yang keras yang melindunginya agar tidak terluka. Namun meski begitu, kura-kura merasa menyesal karena kesempatannya untuk terbang menjadi sia-sia.
karena ia tidak mengikuti perintah angsa. Ah, sungguh malang nasibku ini. Seharusnya aku mengikuti perkataannya dengan baik, ucap kura-kura dengan penuh penyesalan. Pesan moral dari cerita di atas yaitu sobat pula diajarkan untuk tidak bersikap sombong, apalagi ketika mereka berada di posisi yang tinggi, seperti kura-kura yang merasa hebat hanya karena dapat terbang, padahal itu pun terjadi berkat bantuan seekor angsa. Perlu diingat, akan selalu ada orang yang lebih mahir dan lebih hebat dari kita. Maka tidak perlu kita merasa sombong dan tinggi hati, melainkan bersyukurlah selalu atas setiap kelebihan yang kita miliki. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fokuslah pada apa yang menjadi kelebihanmu dan berusahalah memperbaiki kekuranganmu. Seperti seekor kura-kura, meski ia tidak dapat terbang sebenarnya, ia memiliki kelebihan lain, yaitu memiliki tempurungnya yang keras, yang menjadi tempatnya untuk berlindung. Jika tidak memiliki tempurungnya, kura-kura pastilah terluka ketika terjatuh dari ketinggian